Kira-kira Lata bayang kira-kira? Kalau dia benci sama orang berarti tak akan ada bagusnya orang benci berarti ya Pak. Ya. Seperti itulah. Jadi ya di dalam Arba'in fi Usuluddin dibahas oleh Imam Ghazali, maka tadi dibilang qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang suka mensucikan diri. Jadi yang suci diri silaturahmi dia rangkul nanti. Orang udah bertetangga dia enak, tidak mencurigai nanti ibu. Itu masih apa? Di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ada 10 termasuk dalam kategori maksiat-maksiat yang batin. 1. Sarhit ta'am. Apa sahih ta'am? Gemar membanyakkan makan. Kan asal disindir kita Bu, tinggal di Pekanbaru, tak keluar dari rumah kecuali makan. Nah nanti kita bahas ya, gimana caranya kok disebut maksiat batin. Kedua, sarhil kalam. Suka banyak bercerita. Cerita, pergi sana cerita. Apa sarhil kalam? Itu sumber maksiat batin. 3. Ghadab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa ghadab? Suka emosi. Ya. Keempat, hasad. Gimana hasad itu? Senang, dengki ya. Kelima, bakhil wa hubbil mal. Kikir dan terlalu cinta dengan harta. Keenam, hubbil jahu. Ini yang kena kita. Apa hubbil jahu? Ingin viral, masyhur, sikit-sikit, hai. Itu maksiat batin. Kenapa nanti? Bagaimana ada lisannya? Ada nanti ke depan. Karena di sana ada sifat munafik. Menyuburkan sifat munafik, laksana air menyiram sayur. Sama dengan riya. Iya, sama dengan riya. Beda ya. Ketujuh, hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Mana itu dunia? Nanti kita bahas. Ada 9 minimal itu dunia. Ya. Jadi membutakan mata hati. Kedelapan, takabur atau membesarkan diri. Kesembilan, ujuk di bawah sombong, perasaan diri paling hebat. Berjalan kombang Bu, tengok kawan, dek biswe Bu. Rupanya dah merasa hebat. Ujuk ya nanti tahu. Ke-10 puncaknya maksiat batin itu adalah riya. Itu puncaknya. Nah, kita mulai yang pertama udah. Al-faslul ula fi sarhit ta'am. Inilah pasal yang pertama pada menyatakan sarhit ta'am, gemar membanyakkan makan. Nah, ini belum wirid lagi, makanlah tibo. Makanlah ustaznya. Minumlah ustaznya ya. Sarhit ta'am ya. Lalu bagaimana gemar membanyakkan makan bisa membutakan mata hati? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, masuk tak kita? Masuk. Pak RT, Pak Lurah, Bu Kades, Bu Rektor kan? Masuk. Apalagi Bu Dirut nih kan? Bu Direktur utama nih. Cucu-cucu ada. Apa kata Allah? Huzu zinatakum indakul. Kalau kamu mau masuk masjid, ambil pakaianmu yang baik. Yang tadi boleh Bu? Jangan yang pakai riti. Kan singgung apa deh Bu? Kita nak jumpa Allah, betul? Allah tuh maha suci. Besi berani tak nempel di tembok nih Bu. Besi berani nempel di besi. Kita mau bertemu Allah, Allah tuh maha suci, wajib yang suci. Nah, kita hari ini coba tengok HP kredit, mobil kredit. Untuk lelaki, inilah Bu maksiat batin. Maka filosofis orang tua dulu di kajian Arif Billah, wahai anakku,
Biarlah jelek-jelek nah asal milik sendiri. Haram engkau berminyak air. Itulah kebenaran. Kini Bu pulang kampung tak tanggung pakai pertunet, rumput rental. 2 hari. Namanya dusta. Maka dibilang modus. Apa modalnya? Dusta. Yang mencintai tentu yang dusta lah kan. Ketemulah dusta sama dusta, lahir munafik. Hati-hati. Lalu apa? Wa kulu wasrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Cuma Allah tidak suka kepada yang berlebihan. Lalu bagaimana hubungannya makanan dengan maksiat batin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabbu ila Allah taala min ju' wa aksin." Tiada amal yang paling hebat, tiada amal yang paling utama yang terlebih dikasih kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu suka berlapar dan dahaga. Jadi bukan banyak makan. Maka dalam hadis, setiap yang kita makan la min nabati suti wa kana nari aulami. Setiap yang kita makan akan berproses menjadi darah. Darah berproses menjadi daging, daging berproses membalut tulang. Kalau sempat nasi dimakan di rumah itu, beras pembeli nasi itu, duitnya bukan duit halal, apa nama istilah ini dulu? Duit 86 8 tidak redha Allah, lalu dimakan oleh anak, lahirlah anak-anak yang keras. Ini contoh, kalau kita ibarat bangun masjid ini umpamanya 800 juta, kwitansinya dibuat 1,2, berarti dapat 400. Dibeli ke makanan, dimakan di anak itu makanan keras, ini ada semen, ada batu. Atau beras di rumah udah halal, udah thayyib, menggulai kita, sedang masak menggulai, kurang wanginya. Apa yang kurang? Rupanya serai tidak ada. Lalu tengok kiri kanan, tetangga tanam serai, rumahnya terkunci, rumah pulang kampung. Ibu berkata, ibu di sana, hai rumpun, mintalah batang, ambillah yang 2 buah. Ini seorangnya Bu, diambilnya lah serai itu, masuklah ke dalam gulai, jadilah gulai itu keras, dimakan oleh anak, tumbuhlah darah, daging pembalut tulang, watak anak yang keras. Maka ibunya manggil, nak sini. Lebih besar suara anaknya daripada ibu. Kenapa? Karena dia dimakan dari makanan yang keras. Nah, kan rasul-rasul di sini rawat ibu. Itulah kajiannya. Jadi kalau tidak bisa seorang ayah, seorang ibu menghukum engkau anak kurang adab, anak tak beradab, anak yang degil, tengok dulu sumber makanannya keras atau lembut, thayyib atau tidak. Itu introspeksi di. Kalau tidak, kita kadang bisa menghukum anak padahal kita kasih makanan yang keras. Coba ibu lihat dalam maksiat batin, penyakit itu tidak ada. Penyakit itu tercipta disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Pernah ibu nonton Ustaz Dano? Pernah? Spontan kok sehat. Maksiat batin semua itu. Kalau seandainya satu hari pernah duit tidak halal kita makan 1.000 rupiah saja, 1.000 rupiah, 40 tahun kemudian pasti stroke dengan izin Allah. Karena menanam angin menuai badai, menanam asmara menuai rindu. Betul? Menuai rindu, menanam rindu, menuai anak lah.
Jadi coba ibu lihat kalau tidak percaya. Ridwan ngajar di agroteknologi, masuk di agribisnis. Ibu sering tanam cabai, ditanam tanpa pupuk berapa bulan baru berbuah? 4 bulan berbuah, betul? Itu cabai. Duit 1.000 rupiah kita makan yang tidak halal 40 tahun kemudian. Coba Bu, 40 tahun itu 1 tahun 365 hari, betul? Itu 1.000 sebab 365 hari dikali 40. Kira-kira berapa karung tuh? Kalau tukar 1.000 logam. Terbawa ada? Enggak. Struk. Pasti struk. Mulai kadang-kadang terbayang oleh kita ya. Ya Allah. Makanya Bu, ya, penyakit itu tidak ada. Penyakit itu lahir disebabkan sifat jahat dan perangai jahat manusia. Itulah penyakit. Jadi boleh Ibu ketik sekarang, ketik di internet 100 ulama ahli hakikat. Lalu Ibu cek, ada enggak ulama ahli hakikat itu yang tidak ada? Di mana sumbernya? Makanannya halal dan thayyibah. Betul. Kini umur berapa puluh berjalan Rasulullah SAW. Makanan. Makanya kalau masuk ke jamaah lipat, apa makanan sholat? Makanan sholat adalah makanan halal. Jadi sebelum dia mampu makanan halal, mereka sebelumnya belum pernah sholat. Menyerupai orang yang sholat, maka perangainya tidak akan pernah berubah. Dia masih dendam, suka menguji, iri hati, memutuskan silaturahmi, uang lelaki nyobain naik. Ya Allah, paham Bu? Orang lelaki nyobain naik, apa maksudnya Bu? Orang awak belaki awak bainai, kau orang belaki nyopulo dan bainai. Orang beli mobil baru, apa Bu ya? Hati. Maka dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdalukum indallah atwalukum ju'a wa tafakkur wa abghadukum ilallah kullu akul naumin surubin. Apa kata Rasulullah? Kunci kalau kamu ingin mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, berlaparlah kamu. Berlaparlah kamu. Ya. Lalu untuk kunci, ya, berlaparlah kamu, banyak lapar dan banyak tafakur. Tafakur tahu? Berarti berlapar tuh suka berpuasa. Wa tafakur. Coba tengok Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafakur. Karena dia sampai bertahan 8 bulan di gua. Makan cuma diantar leyayangnya sekali 3 hari. Apa aja. Kalau payah di luar kita masuk ke dalam. Kasihan awak di luar tadi. Lalu apa kecerdasan wa tafakkur diberikan oleh Allah? Sampai dari abad ke-5 sampai abad 12 dunia di bawah tampuk kekuasaan Islam. Betul tidak? 700 tahun dunia dikuasai oleh Islam. Kerajaan terhebat di waktu itu Konstantinopel tunduk di bawah pengawasan Islam. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu sampai ke Umar, dia suka berlapar. Jalan Umar itu di pasar, Bu, nampak gendut berkawan. Pegang, apa isi dalam kau? Tanyanya, Bu. Iku pangkat lu nyoleh paru panjang peluk udah telinga. Ya, ditanya ya. Lalu wa abghadukum, apa kunci penyebab Allah sangat marah kepadamu? Akul naumin wasarabin. Kamu terlalu suka banyak makan. Lalu apa lagi?
Ya. Naumin wasurubin, banyak makan lalu suka tidur. Betul Bu? Maka disebut simbol tomak. Tomak itu tomak Bu? Tomak itu apa? Tomak itu hurufnya to, perutnya buncit itu Bu. Ain, mulutnya terbuka, kena perut buncit. Mim, kepala tertidur, kaki terjulai. Terair, ain. Ain, mulut terbuka, kena perutnya buncit. Betul Bu? Tapi jangan tengok pula aku perut buncit tomak, enggak ya. Tapi huruf tomak itu begitu. Tomak itu rakus ya. Dan banyak makan, banyak tidur. Maka tidur setelah sholat subuh pendek umur kata semua. Tidur setelah sholat asar jelek wajah. Jadi kalau wajah tidak ingin jelek, jangan tidur setelah sholat asar. Kalau umur tak ingin pendek, jangan tidur setelah sholat subuh. Analisis dari salah seorang disertasi dari Jepang sana. Ya. Apa dia Bu? Kenapa Rasulullah larang tidur setelah sholat subuh? Ternyata ayam itu matanya bisa melihat energi. Ya. Salamun hiya hatta la'il fajr. Begitu fajar menyingsing, itu malaikat hafazah, malaikat pembagi rezeki, dia turun ke langit dunia, dia bagi rezeki. Betul? Karena ayam nampak itu energi itu malaikat, ayam bangunkan tuan-tuannya. Tuan bangun, bangun. Tuan bangun, bangun tuh. Makanya orang dulu nak bangun nak. Abi rezeki di jantung ayam. Bukan rezeki ayam mengingatkan tuh malaikat sedang bagi-bagi rezeki. Nah kita masih mengaji jam 4 subuh, betul Bu? Cuma mengajinya tak mulai dari alif, tak sampai ke ya. Ho saja baca. Itu Bu. Tapi tidak ibu disikun. Ibu disikun tak ada sedih itu loh. Kan nampak dari wajahnya. Tak ada lolok si asar kan? Alun tiba ustaz ni lah tiba sikun. Kue dia maksudnya. Jadi penyebab Allah marah kepada kita terlalu banyak makan. Jadi setiap kita makan berproses jadi darah, darah berproses dari daging, daging berbalut tuh. Jangan pernah darah itu tercipta dari yang tidak halal. Maka bagaimana caranya agar kita tidak termasuk dari konsep syar'i ta'am, terlalu banyak maka sekurang-kurangnya agar kita tidak disebut orang yang gemar banyak makan. Di sini Bu dibuat oleh Allah, oleh para ahli billah, minimal kita masuk pada tingkat yang mana gitu ya. Jadi ada 3 tingkat. 1, tingkat pertama disebut tingkat para siddiqin. Bagaimana cara makan para siddiqin? Cara makan para siddiqin itu ialah dia makan sehari semalam sekedar menguatkan tulang punggung belakang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak aku makan itu. Sekedar menguatkan tulang punggung belakang. Berapa kira? Laisa kira. Sehari semalam. Mungkin sebesar telur. Maka di Jawa orang-orang dulu itu melakukan puasa wisal, puasa mutih. Pernah dengar puasa mutih? Tiap hari besar cuma segini nasi. Apa kecerdasan yang dapat? Dia bisa mengambil besi, emas, kuningan, tembaga, timah, dibuat keris sendiri. Betul Bu? Buat tafakur, diberi oleh Allah kecerdasan. Daud berpuasa sehari semalam, sehari puasa, sehari tidak. Apa kecerdasan? Angin pun bisa terhenti kalau dia sudah mulai bernyanyi. Betul? Apalagi burung. Anginnya terhenti ya. Kalau sempat dipanggil ibu aja, ya Allah, berserak tulang-tulang ulang dibuatnya. Bu ajaib, coba ya, itu diberikan Allah ya.
Jadi itu tingkat para sidikin. Bagaimana para sidikin? Siddiq, tikrar, takriru bil lisan, tasdiqu bil qalbi wa tikru bil lisan. Membenarkan yang di hati, itu para sidikin. Jadi kalau kata hatinya sakit, sakit, jatuh, jatuh, sehat, sehat, itu para sidikin. Tapi itu cirinya, Bu. Makan sehari semalam hanya sekedar menguatkan tulang punggungnya untuk berdiri ibadah kepada Allah SWT. Awak kalau tidak berdogok, sondor, tidak sonati nih. Allah kali. Sikola makan, coba tengok. Masuk bab adab, ada pukul, ada makan. Ternyata setiap nasi satu piring yang mengandung unsur berkah kenyang, Tuhan disebutin. Dan itu dijatuhkan Allah di tengah-tengah piring, soknun di tengah piring. Maka makruh kita makan dari tengah piring, sunnah dari pinggir. Kena satu dan kita tidak tahu yang mana yang mengandung unsur berkah kenyang, sehingga Nabi jatuh pun nasinya, sini pun satu dijilat Nabi. Maka orang tua dulu jatuh nasi, apa kata orang tua kita? Nah, ambil nasi itu, nah, ambil rimah itu, nah, menangis dia. Bukan nasi yang menangis, jangan-jangan yang mengandung unsur kenyang yang jatuh. Dan adab, bagaimana adab? Tak boleh berbicara. Itulah bedanya manusia dengan bin at'am. Itu Bu ya. Apa beda kambing dengan kita makan? Kambing tak bisa duduk makan, betul? Dan kambing ternyata makan berjalan. Tapi jangan dulu sahurnya. Itu kambing makan kecil itu ya. Wongi orang ke awal. Nah, ini nama siapa yang suka mensucikan diri. Orang yang suka itulah Islam. La ibrahim. Cuma terukur oleh orang. Kucing, pernah ada ibu nengok kucing makan? Kucing itu datang kawannya, gimana dia? Makanya kalau makan jangan cina kucing tak, kata mak awak. Bagaimana cina kucing? Jadi dalam bab adab makan, yang rezeki kita yang di depan kita makruh mengambil yang sebelah. Kalau di depan kita Isabella itu aja makan, Bu. Tidak boleh ambil simpong itu juga. Anda tahu Isabellanya, Bu? Ini orang siap nih. Tahu Isabellanya? Ikan asin sambil belacan. Itu Isabella. Isabella. Itu pergi ke orang siap nanti. Isabella cik ya. Tuh. Nah itu saja. Ya. Makruh, makruh. Itu ada. Ya. Lalu apalagi yang kedua, kalau tidak sanggup makan seperti itu, tingkat para sidikin turun ke bawah. Bagaimana dia? Bahwa makan pada sehari semalam setengah mud, yakni setengah daripada 1/4 gantang fitrah. Segantang fitrah itu berapa tekong? Berapa? 10. Iya, 1 gantang tekong, 1 gantang fitrah. 6 bagi 4, bagi lagi. Berarti 1 tekong sehari semalam. Ku iya makan le setekongnya lontong sapi yang salak lauk, bo sate 3 tusuk, bakwan sawalam pe boleh. Antu ndak masuk. Di bawah tu lagi, yang terakhir tingkat pada bawah, ini fitrah, zakat fitrah syair, bahwa makan ia sehari semalam 1 mud, yakni 1/4 gantang fitrah, berarti 2 tekong sehari semalam. Tak ada makan yang lain. Kau memang kadang masak 2 tekong, tapi yang tadi lah Bu ya, lewat sate, lewat putu masuk, lewat martabak selesai. Hui, malaikat subuh. Maka kata para ahli billah, apabila lebih dari kadar ini, tidak ada jaminan dia bisa menolak daripada sifat-sifat yang tercela dalam syariat. Tidak ada jaminan dia terbebas dari sifat yang tercela dalam pandangan syariat.
Nah sampai di situ bunda, aduh kita nan bertanya. Oh ya mak Deyan. Oi, Bu Rektor ada ditanya. Bu Seklur ada ditanya. Tuh Bu Lurah mau ngambilnya ada ditanya Bu Lurah. Jadi macam mana tuh ceritanya kalau terkait dengan harta halal itu, kalau semua yang kita punya kredit gitu kan? Baku caro tuh. Jadi dalam Islam, karena kita masih kajian fikih, tentu kita menjawab dengan hukum. Ya, salasul mu'likatun anin na'im hatta yastayqin wa anil majnun hatta wa an sabiyin hatta yubla. Hukum dalam Islam itu terjadi karena tiga. Satu, tidak tahu setelah tahu baru ada hukum. Makanya ibu saat tidur, ini Bu Aja tidur berdua dengan Bu Wali. Mimpi dia, penyok hidungnya, patah. Dilakukan gugatan, tak diterima pengadilan. Kenapa? Dia tidak tahu. Betul? Lalu apa cara nak membalik? Sesama lolok lek. Satu. Kedua, majnun, gila setelah sembuh baru ada. Sobiyun atau yubla, anak-anak setelah balik. Terlanjur sudah, ya sudah, selesaikan saja. Yang akan datang jadi itu cara. Yo, siapa yang sanggup? Qad ablaha man zakkaha. Yang sanggup orang-orang yang suka mensucikan diri. Tidak ada paksaan. Kini kita perlu nak wasuh Allah atau nak wasuh dipuji kawan. Itu kita tahu. Oh ya Mak Dayan, kelahin panjang perangan-angan. Nah, ada lagi Bu?